Bu, minta galon, minta galon. Waktu itu tersentak, Pak Yuda, ada suara apa? Suara apa? Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel Padepokan Misteri. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian diberikan kelancaran, rezeki, keselamatan, kesehatan, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten pengalaman horor yang selalu menghibur kalian, dan channel ini semakin berkembang. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini merupakan sebuah cerita yang ke-16 di channel Padepokan Misteri. Ada salah satu cerita dari teman-teman Padepokan Misteri, dan kejadiannya ini sekitar tahun 2012. Bermula dari salah satu seorang bocah yang bernama, anggap saja Abidin ya. Umurnya itu 12 tahun. Dia bekerja atau berprofesi sebagai seorang pengantar galon air mineral dari salah satu pabrik yang saya tidak menyebutkan nama pabriknya. Tempatnya itu di sekitar kota Tangerang ya, tapi agak sedikit perkampungan, bukan di tempat kotanya. Kenapa si Abidin itu bekerja sebagai seorang galon, padahal Abidin kan masih berumur 12 tahun? Kenapa tidak sekolah saja? Abidin berhenti sekolah itu ada di sekolah SD di kota Tangerang. Berhenti sekolah karena kurang berkecukupan di dalam segi ekonomi. Ayahnya itu tidak ada, mungkin meninggal, dan masih bersama dengan ibunya dan adiknya. Dan ibunya itu sebagai penjual gorengan, tapi tidak begitu laku ya, hingga Abidin berhenti dari sekolahnya dan mempunyai inisiatif untuk bekerja di pabrik galon air mineral itu, untuk mengantarkan air mineral ke bagian-bagian masyarakat yang membutuhkan. Waktu seketika Abidin pergi ke pelanggannya, namanya Bu Arin. Itu waktu sampai di depan rumahnya Bu Arin, caranya Abidin pergi ke pelanggannya dan meminta galon itu dengan cara galon yang dipegang Abidin itu dibenturkan ke pagar di depan rumahnya. Dor dor dor. Bu, minta galon, minta galon. Terus Bu Arin itu keluar. Setelah Bu Arin keluar, Bu Arin dengan memegang dua galon, terus disamperin ke si Abidin. Kenapa? Terus si Bu Arin itu bilang ke Abidin, "Din, kamu itu Din, kalau kesini lewat jalan mana?" "Itu Bu, saya lewat jalan utama, lewat jalan kota." "Kenapa Din, kok gak lewat di jalan yang biasa kamu lewat?" "Karena di jalan gang itu Bu, ada proyek Bu, ada pengaspalan jalan, ada perbaikan jalan." "Oh gitu ya Din. Kamu itu Din," kata Bu Arin, "kamu itu Din harus hati-hati Din kalau lewat di jalan utama, karena di sana banyak penjahat, di sana itu banyak mobil-mobil atau motor kecil, motor besar yang ngebut-ngebutan. Kamu harus hati-hati Din, waspada ya. Maka semoga kamu itu selamat," kata Bu Arin. "Iya Bu, terima kasih Bu. Mana galonnya?" Terus galonnya itu dikasih. Terus si Abidin itu keluar dari pagarnya Bu Arin. Setelah keluar, si Abidin berangkat lagi menuju rumah lagi, minta galon. Ya caranya pasti ya dengan jalan dor 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 kayak gitu. Dan orang pelanggan itu keluar terus dikasih kepada Abidin, "Ini nak galonnya." Nah waktu ketika, singkat cerita ya, Abidin mau
kan di belakangnya Abidin itu kan ada box atau terbuat dari kayu, diletakkan di sepedanya, di sepeda motornya. Itu tempatnya galon itu di mana di bawah, kayak gitu. Dan di perusahaan itu tidak tidak memberikan fasilitas yang lengkap kepada Abidin. Cuma mungkin Abidin nggak tahu ya kalau Abidin menggunakan kendaraan-kendaraan yang biasa pengangkut galon itu. Makanya Abidin menggunakan sepeda motornya, sepeda motor metik lah. Biasa kan masih umur 12 tahun gitu. Waktu ketika melintas di jalan Negang dan termasuk melintas di rumahnya pelanggannya air galon mineral. Itu namanya kalau nggak salah Bu Minah. Bu Minah itu orangnya agak keras. Belum Abidin mengetok pintu pagarnya, Bu Minah langsung melihat Abidin mungkin mengintip dari jendela. Den, sini. Ini punya saya galonnya 2. Ini Din. Saya sudah 3 hari gak minum air mineral karena Bu Minah itu kan punya penyakit. Jadi kalau minum air biasa, kalau bukan air mineral kayaknya gimana ya, agak penyakitnya itu kambuh lagi. Makanya Bu Minah itu sering mesen ke Abidin itu galonnya itu kayak gitu, air mineral. Terus Abidin bilang, maaf Bu, ini sudah penuh di belakang. Ini sudah lebih 10 orang yang mesen pada saya. Ini kalau nggak percaya itu di belakang keranjang itu sudah penuh dengan wadah air mineral. Walah, terus si Bu Minah itu bilang, walah kamu ini cuma 2 aja, nggak bisa. Nggak apa-apa lah, selipkan di motormu, selipkan. Ya mau ngomong apa lagi, Abidin langsung ambil si wadah galonnya terus diletakkan di di depan karena memang di belakang nggak muat, dan Abidin diletakkan di depan perutnya itu. Setelah itu Abidin, singkat ceritanya, Abidin sampai di pabrik dan sesudah airnya itu ditukar dengan air mineralnya, terus dirapikan dan masuk ke keranjang motornya. Abidin duduk terus diam dan bengong. Pikirannya Abidin gini, duh gimana nih ya, masih ada 2 galon yang gak muat ke keranjang sepeda motor. Duh gimana ya, apa saya gak bawa aja, apa saya gimana? Pikir-pikir sama Abidin, kalau gak dibawa nanti salah satu pelanggan yang bernama Bu Minah malah ngomel, malah berhenti jadi pelanggan di pabrik ini. Terus nanti saya dipecat oleh bos, takutnya gitu. Terus waktu Abidin itu bengong, dipanggil oleh bosnya, diliatin. Den, kamu itu kenapa kok bengong-bengong kayak gitu? Nanti kamu itu gila. Oh enggak Pak, saya agak bengong-bengong, saya cuma mikirin yang nggak penting aja. Coba sana anterin, nanti kesiangan loh. Ya Pak, terima kasih, saya berangkat. Terus Abidin berangkat menyusuri jalan utama itu. Kan memang jalan utama itu agak berlobang dan jalannya rusak. Nah yang 2 itu gimana caranya? Abidin itu mempunyai inisiatif. Yang balon yang 2 itu diletakkan di samping ejoknya, kemudian diapit oleh 2 pahanya gitu. Diapit oleh 2 pahanya. Terus berjalan dengan pelan Abidin. Waktu sampai di jalan yang rusak, saking motornya Abidin, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, tapi pelan. Itu saking seringnya belok-belok yang nggak karuan, maka salah satu airnya itu jatuh ke jalan, melintang ke tengah jalan. Setelah Abidin mengetahui bahwasanya galonnya itu jatuh, Abidin langsung memarkirkan itu sepeda motornya ke tepi jalan. Kemudian Abidin beranjak cepat untuk mengambil air galon milik pelanggannya itu. Tapi Abidin menggunakan kode ya, pakai tangan gini, agar apa? Kok tangannya Abidin ketika melaju ke depan, ke tengah jalan itu pakai begini, biar motor atau mobil yang melaju ke Abidin itu pelan-pelan. Suatu ketika ada minibus yang sangat melaju cepat
Waktu Alidin mau mengambil galonnya, ada minibus yang melaju cepat, belum melihat ke Alidin langsung push. Alidin langsung terenjak jauh dari tempat itu. Setelah Alidin jatuh jauh dari tempat di mana galonnya itu jatuh, maka jatuh ke suatu tempat ya jalan juga, jatuh terus disamperin oleh truk pembawa pasir, plus hingga akhirnya otaknya itu keluar dan kepalanya itu hancur, tubuhnya hancur, semua isi dalam perutnya, semua isi dalam kepalanya itu keluar hingga berceceran di tengah jalan. Dan ada salah satu penjaga jalan yang melihat kejadian itu, lalu dilaporkan ke polisi. Ketika diselidiki, ini adalah sebuah pekerja atau karyawan di salah satu pabrik si A misalkan, terus dilaporkan ke bosnya. Nah, pelanggan-pelanggannya yang menunggu kedatangan galonnya itu kebingungan sampai habis sholat asar ya, habis adzan asar itu tuh Abidin itu gak nyampe ke rumah pelanggannya. Jadi oleh pelanggannya itu dinanti-nanti, ditunggu-tunggu ya gitu. Mana ya Alidin biasanya siang-siang itu datang, kok sekarang mau maghrib belum datang. Alidin ini kemana ya? Si Abidin kok gak datang. Apalagi si Bu Minah itu yang orangnya kasar-kasar itu marah-marah, mana si Alidin, nanti kalau gak tepat waktu lagi saya mau pindah ke pabrik lain untuk mesen minuman ini, untuk mesen air mineral galon itu, saya mau pindah aja. Waktu ketika berhubung Alidin itu gak datang karena memang pelanggannya itu banyak yang gak tahu, karena pabriknya itu jauh dari kampung itu, jauh dari peregangan itu. Suatu ketika waktu malamnya setelah isya ya sekitar jam 9, di rumahnya Bu Minah itu ada bunyi galon dor. Terus oleh Bu Minah itu diliatin dari jendela, kok ada bunyi galon ya di pagar rumah. Liatin gak ada. Terus masuk lagi, bunyi lagi dor sambil ada suara, Bu minta galonnya bu, kayak gitu. Masuk lagi, dilihat lagi dor, dilihat gak ada. Kalau dilihat gak ada, ketika orangnya ke dalam baru ada bunyi itu, sambil ada kata-kata, ada suara Bu minta galon kayak gitu. Itu dari kematiannya Alidin itu, rumahnya Bu Minah terutama itu sering dihantui oleh Alidin hingga lebih dari 1 bulan. Keluarnya Bu Minah itu dihantui tiap malam. Jadi memang seperti rumahnya Bu Arin atau rumahnya orang-orang yang lain, pelanggan yang lain, memang dihantuin tapi tidak sesering rumahnya Bu Minah. Suatu ketika si arwahnya Abidin, anggaplah itu arwahnya Abidin lah gitu ya, menghantui atau meneror rumahnya Bu Arin yang ramah itu. Suatu ketika sekitar jam 9 ke atas, Pak Yuda suaminya Bu Arin datang bekerja dari salah satu perusahaan. Setelah sampainya di rumah, helmnya itu dibuka dan merapikan motornya, dan sudah dari kamar mandi juga, mau tidur juga Pak Yuda. Di depan rumahnya ada bunyi dor 3 kali digentungkan ke pagar rumahnya, sambil ada suara sama persis seperti di rumahnya Bu Minah, Bu minta galon. Waktu itu tersentak Pak Yuda, ada suara apa. Terus Pak Yuda itu keluar rumah, pergi ke depan rumahnya dan menyusuri pagar rumahnya. Waktu tepat di depan pagar itu ada sesosok bocah, ya mungkin itu adalah Abidin ya, arwahnya Abidin. Itu Pak Yuda sudah paham mungkin ya. Mukanya itu hancur, kepalanya keluar otak, dan tubuhnya itu rusak ya, hingga semua alat-alat yang ada barang yang ada dalam tubuhnya itu keluar semua dengan hitam kemerahan. Maka Pak Yuda itu bilang gini, seketika arwah itu bilang,
minta galon. Pak Yuda bilang, galonnya sudah dihantar Den, galonnya sudah dihantar, kamu jangan ganggu di sini lagi, kamu tenang di alam sana, jangan ganggu rumah ini lagi. Setelah Pak Yuda mengatakan hal sedemikian, maka si arwah itu langsung hilang, si anak bocah itu langsung hilang tanpa bekas. Nah, setelah malamnya lagi rumahnya Bu Arin nggak dihantui lagi. Karena apa? Karena mungkin kata kuncinya ya untuk menghilangkan hantu bocah itu dengan kata-kata gini, galonnya sudah dikembalikan, galonnya sudah dianterin, jangan ganggu di sini lagi, gak usah ke sini lagi. Itu baru arwahnya gak kentayangan lagi di rumah itu. Tapi di rumahnya Bu Minah hampir 2 bulan ya, 1 bulan lebih rumahnya Bu Minah di teror terus. Karena memang mungkin kejadiannya itu Abidin, kenapa Bu Minah dihantui terus, diteror terus, karena kemarahan Abidin atau kemalasan Abidin pada Bu Minah itu orangnya sangat kasar dan bentak-bentak, sering marah-marah pada Abidin. Jadi si Abidin itu mati mengenaskan. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.